Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Amelia, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oke, pada video kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, IT Capabilities, dan Superior Performance terhadap Economic Performance. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Oke, langsung kita ke pembahasan. Yang pertama, seperti biasa saya selalu membuat poin-poin dari jurnalnya seperti pertanyaan yang sudah saya rangkum. Yaitu yang pertama ada apa sih yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Oke, sekarang motivasi atau isu dilakukannya penelitian ini yaitu perusahaan akan memperoleh nilai ekonomi yang luar biasa dengan merencanakan memecahkan masalah-masalah sosial menggunakan teknologi yang strategis, dapat meningkatkan kinerja ekonomi dan perkembangan program unggulan juga penting diperhatikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memerlukan tambahan dana untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja keuangan. Nah, itu motivasi atau isunya. Kemudian kritik dari penelitian ini yaitu peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi isu terkait penelitian ini. Motivasi tertuliskan tersirat secara implisit sehingga membutuhkan pembaca review memahami yang menjadi konteks motivasi dalam penelitian ini. Oke, selanjutnya kita ke research gap. Yang pertama ada Malvin dan Wijaya 2016, nilai sosial perusahaan yang meningkat, maka pasar akan merespon positif melalui fluktuasi harga saham yang demi perusahaan. Nah, kemudian ada yang ketiga dari Alanita dan Suryana 2014, itu nilai positif bagi perusahaan di mana investor nilai positif dengan IT kapabilitas akan meningkatkan kinerja ekonomis perusahaan. Nah, kritiknya dari poin ini yaitu dalam penelitian ini tidak didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang berbanding terbalik yang dicantumkan. Oke, selanjutnya apa sih fenomena yang mendukung dari penelitian ini? Yaitu PT SAT Nusa Persada berdasarkan data indeks harga IHSG selama 29 April sampai 3 Mei 2019, PTSN masuk dalam kategori top losers karena harga saham perusahaan terkoreksi 32,4% menjadi 760.000 per saham. Kok 764.000? Salah, maksudnya 760 rupiah per saham. Nah, setelah sebelumnya sepanjang saham gabungan tahun 2018, harga saham PTSN mereka hingga 964% dan menjadi emiten dengan kenaikan kedua tertinggi di Bursa Efek Indonesia. Lonjakan kerugian ini dipicu oleh gelembungnya beban bunga pinjaman dan sebelumnya 0 menjadi 79 miliar rupiah. Gede banget ya bunganya. Oke, kritiknya yaitu penulis sudah cukup menjelaskan fenomena dengan baik, hanya saja lebih mendukung kemudian dengan variabel yang diteliti. Sebaiknya peneliti menuliskan fenomena yang berkaitan dengan salah satu variabel independen yang ada di dalam penelitian ini. Oke, poin yang selanjutnya ada yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini, yaitu adanya sebuah hubungan antara kesuksesan perusahaan, tambahan modal dan kinerja ekonomi perusahaan, serta tingkat harga saham perusahaan, permasalahan sosial, kemajuan IT, dan keefektifan dalam mengelola sumber daya secara optimum dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan bersaingnya perusahaan yang unggul di kancah internasional. Nah, kritik dari poin ini yaitu peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian, sehingga novelty ini tersirat secara implisit di bagian kesimpulan penelitian ini. Oke, lanjut poin yang ketiga. Apa sih kontribusi dari penelitian ini? Kontribusinya itu yang pertama ada studi ini menjelaskan mengenai hubungan pengaruh dan peran
serta CSR, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Nah, yang kedua itu ada memberikan pemahaman mengenai hubungan CSR dalam meningkatkan profitabilitas dan penjualan. Perusahaan yang belum memaksimalkan menggunakan IT dengan baik dan superior performance yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang akan meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, kritik dari penelitian dari poin ini yaitu peneliti telah menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Peneliti telah menjelaskan terkait dampak dan pengaruh dari beberapa variabel penelitian ini. Dan poin berikutnya, apa sih hasil dari pembahasan penelitian ini? Yang pertama ada statistik deskriptif. Nah, pada statistik deskriptif ini peneliti tidak menampilkan data penelitian sehingga tidak bisa digambarkan statistik deskriptif dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji kelayakan model. Nah, pada uji kelayakan model ini, variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap economic performance. Kemudian ada uji T. Pada uji T ini dapat disimpulkan bahwa variabel corporate social responsibility dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Nah, kemudian ada ujias atau koefisien determinasi. Nah, pada penelitian ini artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya pengembangan economic performance dapat dijelaskan oleh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance sebesar 28,7%, sementara sisanya yaitu sebesar 71,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya ada poin yang terakhir yaitu kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kedua ada IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance. Kemudian ada superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, kritik dari penelitian poin ini yaitu peneliti sudah memberikan kesimpulan dengan jelas yang fungsinya untuk menjawab rumusan masalah, sehingga kesimpulan penelitian ini pun dapat dicari dengan mudah. Selanjutnya keterbatasan. Nah, keterbatasan ini nggak ada ya, alias peneliti sudah tidak memaparkan keterbatasan dalam penelitiannya. Harusnya peneliti memaparkan keterbatasan penelitiannya, sehingga peneliti selanjutnya dapat memperbaiki serta memaparkan penelitian lebih baik lagi. Namun dalam pada artikel kali ini peneliti tidak memaparkan keterbatasannya. Nah, ada poin yang terakhir yaitu implikasi dari penelitian ini. Yang pertama ada corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, dengan adanya kepedulian perusahaan terhadap stakeholder, perusahaan dapat membuktikan dirinya bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk masyarakat luas dengan performanya. Nah, CSR dapat memberi manfaat dengan meningkatkan penjualan sehingga profitabilitas meningkat tinggi. Nah, kemudian ada IT capability, tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. Perusahaan peneliti belum terlalu fokus dalam IT, dan banyak perusahaan yang masih tidak maksimal dalam menciptakan sumber daya IT. Nah, yang ketiga ada corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. Nah, perusahaan yang memiliki Oke, itu aja penjelasan singkat dari saya mengenai jurnal tersebut. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang dalam video kali ini atau salah-salah karena saya sedang tidak enak badan. Jadi mohon maaf sekali lagi. Sehat-sehat ya teman-teman semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. See you in next video. Bye bye.